Gus Asmi dihujat setelah menikah. Ini faktanya. Pernikahan yang seharusnya jadi momen bahagia, malah berubah jadi bahan hujatan. Gus Asmi, sosok yang dikenal sebagai putra kiai, baru saja menikah. Tapi yang terjadi justru di luar dugaan. Katanya, udah pacaran dari lama, udah sering ketemuan, udah pegangan tangan. Tapi pas akad nikah, sok-sokan gemeteran. Netizen langsung nyerbu. Ada yang kecewa, ada yang nyinyir, bahkan gak sedikit yang menghujat. Siapa sih sebenarnya Gus Asmi? Dia bukan orang sembarangan. Gus Asmi adalah putra seorang kiai. Dari keluarga pesantren, punya garis keturunan ulama. Brandingnya jelas agama. Gaya bicaranya santun, isi dakwahnya menenangkan. Dan dikenal punya banyak pengikut. Istrinya pun bukan orang biasa. Hensa, perempuan dari keluarga kiai juga. Sama-sama berasal dari lingkungan pesantren, sama-sama punya darah ulama. Tapi setelah menikah, bukannya doa yang didapat, malah hujatan. Ada yang bilang, masa Gus kok pacaran duluan? Kalau udah pernah ketemu, ngapain pas akad kayak grogi gitu? Kelakuannya nggak mencerminkan seorang Gus. Bahkan ada yang sampai bilang pernikahannya cuma pencitraan. Ini menarik, karena bisa jadi hujatan itu muncul bukan cuma karena kelakuan Gus Asmi, tapi karena dua hal. Pertama, ada hater selama yang memang udah nggak suka dari dulu. Kedua, ada fans fanatik yang kecewa berat karena idolanya menikah. Mereka berharap Gus Asmi jomblo selamanya. Nggak mungkin. Tapi ternyata ketika kenyataan datang, mereka nggak siap. Ini bukan cuma soal Gus Asmi, tapi tentang bagaimana publik memperlakukan tokoh agama atau public figure. Kita punya ekspektasi tinggi. Tokoh agama harus sempurna, harus sesuai harapan. Nggak boleh salah, apalagi soal cinta. Tapi mereka juga manusia. Jatuh cinta, grogi di depan calon istri, dan menunjukkan perasaan itu. Manusiawi. Kalau kita memandang mereka sebagai idola, harusnya kita juga belajar memberi ruang untuk mereka jati manusia. Pernikahan adalah momen suci, bukan momen adu opini. Gus Asmi dan Hensa sudah sah sebagai suami istri. Hujatan boleh datang, tapi mereka tetap melangkah. Karena pada akhirnya, haters akan bicara, tapi yang menjalani adalah mereka. Dan kita tinggal pilih, mau jati penonton yang mencaci, atau jati manusia yang menghargai.